Selama tahun-tahun awal rezim Nazi, istri-istri petinggi tinggal di rumah-rumah yang luas, terawat baik, dan jauh dari konflik. Mereka mengurus anak-anak, mengawasi staf rumah tangga, dan memantau tugas sehari-hari. Sementara suami mereka bekerja untuk negara, mereka mengatur makan, menerima kunjungan, dan menjaga ketertiban. Beberapa tahu apa yang terjadi, yang lain tidak bertanya. Semua hidup dengan hak istimewa dan aturan tetap. Mereka tidak berpartisipasi dalam keputusan, tetapi memahami peran mereka, menjaga rumah tetap tenang dan menjaga nama baik keluarga. Berbicara di depan umum tidak biasa, menulis, apalagi. Pendidikan mereka memperkuat gagasan untuk tidak ikut campur. Dari rumah mereka, mereka melihat pertemuan, kunjungan, dan perintah berlalu. Ketika perang dimulai, beberapa pindah bersama anak-anak. Yang lain tinggal. Dan ketika rezim jatuh, banyak yang sendirian, tanpa sumber daya atau perlindungan. Dengan anak-anak yang harus diurus, beberapa diinterogasi, yang lain menghilang. Tidak ada yang kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Apa yang terjadi beberapa dekade kemudian dengan wanita-wanita yang berada di samping kekuasaan Nazi? Florentin Rost van Tonningen dari istri SS menjadi simbol ultrakanan Belanda. Florentin Heubel lahir di Amsterdam. Ayahnya, Gustav Adolf Heubel, bekerja di Bank Janjol dan Co. Ibunya, Cornelie van Haren-Noman, berasal dari keluarga berada. Saat muda, Flori tinggal di Hilversum. Pada tahun 30-an, ia bergabung dengan pemuda Nazi NSB. Pada masa itu, ia belajar biologi di Universitas Utrecht dan tertarik pada perilaku hewan. Pada musim panas tahun 1936, ia berada di Berlin untuk studinya. Di sana ia terkejut oleh Hitler dan cara rezim itu diatur. Pada tahun 1937, ia bepergian ke Hindia Belanda, tempat kakak laki-lakinya bekerja sebagai teknisi pertanian. Pada tahun 1939, kakaknya memperkenalkannya kepada Meinoud Rost van Tonningen. Pada tanggal 10 Mei 1940, ketika pendudukan Jerman di Belanda dimulai, Florentin berada di Berlin. Dia mengatakan bahwa, menurutnya, Jerman berusaha menghentikan Inggris, yang dia tuduh bertindak munafik. Pada tanggal 21 Desember 1940, ia menikah dengan Meinoud Rost van Tonningen. Pasangan itu meminta izin kepada Himmler untuk menikah, yang diberikannya setelah meninjau silsilah keluarga mereka. Itu adalah pernikahan SS pertama di tanah Belanda. Mereka memiliki 3 anak. Grimbert lahir pada tahun 1941, Ebe pada tahun 1943, dan Here pada tahun 1945. Pada tanggal 28 April tahun itu, Florentin bersama anak-anaknya di Pulau Terschelling. Kemudian ia melarikan diri bersama mereka menuju Goslar, melewati Cuxhaven. Orang tuanya sudah ada di sana, di rumah keluarga. Meinoud ditangkap oleh tentara Kanada pada tanggal 8 Mei di Terschelling. Pada hari yang sama, kakak laki-laki Florentin, Wim Heubel, gugur dalam pertempuran dengan SS di dekat Elst. Setelah konflik, Meinoud meninggal saat dipenjara di Scheveningen menunggu persidangan. Secara resmi dikatakan bahwa ia bunuh diri dengan melompat dari tangga. Istrinya tidak pernah mempercayai versi itu. Ia menyatakan bahwa ia dibunuh di dalam karena ia tahu banyak tentang bisnis kotor tokoh-tokoh berkuasa karena jabatannya di Nederlandse Bank. Dalam program televisi bernama Het Zwarte Schaap, seorang anggota Institut NIOD, A.J. van der Leeuw, mendukung versi Florentin. Menurutnya, Meinoud telah dibunuh. Setelah suaminya meninggal, Florentin tetap terlibat dalam lingkaran ultra kanan. Ia menjalani kehidupan yang sangat terbatas, sama seperti mantan Nazi Belanda lainnya yang berada di bawah pengawasan. Pada tahun 1522, ia pindah ke Den Haag, ke sebuah rumah di Velp yang bernama Villa Ben Trovato. Ia mengatakan bahwa nama itu istimewa karena dalam Rovato ia melihat huruf-huruf nama belakangnya, Rost van Tonningen. Pada masa itu ia menjual pemanas dan telah mendaftarkan paten. Ia juga mengajukan beberapa tuntutan untuk dapat mengambil kembali tempat di mana suaminya dimakamkan. Kasus itu bahkan sampai ke Mahkamah Agung,
Pada tahun 1968, ia muncul dalam sebuah film dokumenter tentang Anton Adrian Mussert yang disutradarai oleh Paul Verhoeven. Itu adalah pertama kalinya ia berbicara di depan umum sejak perang. Sejak tahun 70-an, rumahnya menjadi titik pertemuan bagi simpatisan Nazi. Polisi menggeledahnya beberapa kali tanpa menemukan bukti. Mereka bahkan mencoba membakar rumah itu. Dalam bukunya Obzug naar mijn huwelijksring, ia menceritakan bahwa ia mengalami penggeledahan, jendela pecah, dan serangan yang hampir setiap hari. Ia beberapa kali dihukum karena menyebarkan propaganda Nazi dan mengorganisir pertemuan ultra kanan. Ia menjaga hubungan dengan mantan simpatisan rezim, termasuk nama-nama seperti Robert Faurisson, David Irving, atau Gudrun Himmler, di antara banyak lainnya. Sejak tahun 1990, ia bertukar surat dengan jurnalis Willem Oltmans. Arsip pribadinya hanya dapat diperiksa dengan izin dari asisten dan tangan kanannya, Ronald van der Helm, yang menemaninya hampir 3 dekade. Ia menyimpan cincin kawin yang digunakan Flory selama 67 tahun. Cincin itu, dengan gambar pohon kehidupan, disentuh oleh Hitler dalam upacara tersebut. Baginya, itu membuatnya istimewa. Sepanjang hidupnya, ia menerima pensiun dari negara Belanda karena menjadi janda seorang pejabat yang dianggap terhormat. Ketika diketahui pada tahun 1986, ada kontroversi, tetapi parlemen memutuskan untuk terus membayarnya. Pada tahun 2000, pada usia 85 tahun, ia muncul dalam program televisi Farah. Ia membela diri dengan sangat kuat sehingga direktur program berpikir untuk membatalkan siaran tersebut. Tak lama kemudian ia pindah ke Belgia, di mana ia mengatakan hidup di pengasingan. Ia meninggal pada tahun 2007 tanpa pernah mengubah pemikirannya. Lina Heydrich, istri yang melindungi warisan jagal Praha. Pada akhir tahun 1930, Reinhard Heydrich adalah seorang perwira muda angkatan laut dengan prospek masa depan yang cerah. Ia tinggi, menyukai olahraga, pandai bermain biola, dan menari dengan anggun. Di Kiel, banyak gadis dari keluarga kaya berebut untuk berkencan dengannya. Meskipun ia dikenal tidak terlalu setia, sejak tahun 1928 ia berkencan dengan putri seorang pembuat kapal yang dekat dengan Laksamana Raeder. Konon mereka bahkan bertunangan meskipun tidak pernah terbukti, tetapi semuanya berubah pada tanggal 6 Desember 1930 ketika di sebuah pesta setelah balapan dayung di klub dayung Kiel, ia bertemu Lina Mathilde von Osten, seorang gadis berusia 19 tahun. Ia berusia 26 tahun. Lina berasal dari keluarga bangsawan tetapi tidak punya banyak uang. Ia lahir pada tanggal 14 Juni 1911 di Fehmarn, sebuah pulau kecil di Baltik. Ayahnya adalah seorang guru dan gajinya tidak cukup untuk kemewahan. Ia cantik, tegas, dan sedikit keras kepala. Setelah lulus SMA, ia belajar di sekolah perdagangan karena tidak mampu membayar universitas. Sangat konservatif dan nasionalis, seperti keluarganya, ia mengikuti jejak kakaknya Hans yang sudah berada di SA. Pada tahun 1929, ia menghadiri acara Partai Nazi, terkesan dengan Hitler, dan segera bergabung. Sejak saat itu, ia mengabdikan diri pada partai. Lina dan Reinhard dengan cepat menjadi sepasang kekasih. Hadiah pertama yang ia berikan kepadanya adalah salinan Mein Kampf, meskipun tampaknya ia tidak pernah membacanya. Reinhard hanya peduli dengan pekerjaannya. Ia berbagi ide-ide konservatif, tetapi politik tidak terlalu menarik baginya. Masalah muncul ketika mereka secara resmi mengumumkan pertunangan mereka. Berita itu dimuat di surat kabar masyarakat dan mantan pacar Heydrich marah. Ia pergi menuntutnya dan ia memperlakukannya dengan buruk. Kemudian gadis itu mengeluh kepada ayahnya yang memberitahu Laksamana Raeder. Ini menyebabkan penyelidikan resmi. Di Angkatan Laut, memutuskan pertunangan adalah masalah serius, meskipun tidak selalu berakhir buruk. Tetapi Heydrich tidak hanya mengabaikan gadis itu, ia juga bersikap sombong di depan pengadilan. Sikap itu merugikannya. Pada tanggal 31 Mei 1931, ia dipecat dari Angkatan Laut karena kurangnya kehormatan. Ia diberi bantuan bulanan sebesar 200 mark selama 2 tahun sebagai kompensasi atas catatan layanannya yang baik.
Tetapi itu adalah sedikit penghiburan bagi seseorang dengan keinginan besar untuk maju. Mendapatkan pekerjaan di Jerman saat krisis tidak mudah, apalagi dengan masa lalu seperti itu. Menikah dalam kondisi seperti itu tidak mungkin. Orang tua Lina menyuruhnya meninggalkannya, tetapi ia tidak mau. Ia tahu bahwa tunangannya sangat berharga dan mulai membantunya. Ia berpikir bahwa partai bisa menjadi jalan keluar. Suamiku akhirnya terjun ke politik secara kebetulan. Jika ia tidak ikut campur, ia bisa menjadi pemain biola terkenal, pemain anggar profesional, atau seorang pelaut penting, tulis Lina dalam memoarnya. Mengikuti nasihatnya, Heydrich masuk partai dengan bantuan Karl von Eberstein, seorang kenalan keluarga. Tetapi pada saat itu, ia tidak memiliki pengaruh apapun dalam partai. Ketika Himmler mulai mencari seseorang untuk membentuk dinas intelijen di SS, Eberstein berbicara tentang Heydrich, mengatakan bahwa ia adalah mantan perwira intelijen Angkatan Laut. Namun itu adalah kesalahan. Heydrich hanya mengikuti kursus radio. Karena kemiripan kata-kata dalam bahasa Jerman, tidak ada yang menyadarinya. Himmler memanggil Heydrich untuk wawancara pada tanggal 14 Juni 1931 di rumahnya dekat Munich. Ia sakit dan membatalkan, tetapi Lina bersikeras bahwa mereka harus tetap pergi dan mereka naik kereta. Meskipun pada awalnya mereka tidak diterima dengan baik, wawancara itu tetap dilakukan. Heydrich melihat bahwa Himmler tidak banyak tahu tentang topik tersebut, menggambar rencana improvisasi dengan ide-ide yang diambil dari novel mata-mata. Itu membuat Himmler terkesan. Beberapa hari kemudian, dengan persetujuan Hitler, ia diangkat sebagai kepala SD. Lina kemudian akan mengatakan, "Itu adalah hari terbaik dalam hidup kami." Gajinya tidak banyak, tetapi cukup untuk hidup seadanya. Jadi mereka menikah pada tanggal 26 Desember 1931 di sebuah gereja kecil di Schleswig-Holstein. Heydrich tidak mengenakan seragam, melainkan setelan jas dan topi. Lina mengatakan ia tidak suka mengenakan seragam dan hanya melakukannya ketika itu untuk pekerjaan. Pada awalnya mereka tinggal di sebuah apartemen bersama di sebuah lingkungan di Munich. Seringkali rumah mereka menjadi kantor. Segera anak-anak mereka Klaus dan Heider lahir. Heydrich adalah seorang pecandu kerja, tetapi ia selalu berusaha meluangkan waktu bersama anak-anak. Seiring waktu, Heydrich mulai berubah. Dari mengabaikan politik, ia mulai mengikuti ide-ide Nazi dengan kuat. Ia meninggalkan gereja Katolik dan mengadopsi ideologi partai. Lina banyak berperan dalam hal itu. Antisemitisme adalah bagian dari wacana yang sudah mereka miliki di rumah. Namun sementara ia naik pangkat, hubungan pasangan itu mendingin. Ia bekerja terlalu banyak dan juga memiliki banyak perselingkapan. Lina mengetahuinya. Suamiku menyukai siapapun yang mengenakan rok. Meskipun tidak dikonfirmasi, tampaknya ia juga memiliki hubungan dengan Walter Schellenberg, seorang perwira SS. Tetapi Heydrich, yang berpengetahuan luas, memutuskannya secara tiba-tiba. Kemudian mereka berdamai dan memiliki seorang putri, Silke, yang sangat disayangi Heydrich. Sejak saat itu, dan setidaknya di luar rumah, semuanya kembali normal. Lina menikmati perannya sebagai istri seorang pria kunci di dalam SS. Ia tidak akur dengan istri Himmler, tetapi ia memiliki tempatnya. Heydrich menjadi lebih kuat setelah perannya dalam Malam Pisau Panjang. Ia akhirnya memimpin Gestapo, RSHA, Interpol, dan diangkat sebagai penanggung jawab Bohemia dan Moravia. Karena kekejamannya di Praha, ia dijuluki Sang Jagal. Namun setelah menghabisi perlawanan, ia mengubah strateginya, menenangkan negara dan meningkatkan kondisi kerja bagi warga Ceko. Ia tampak seperti penguasa yang memegang kendali penuh. Lina hidup mewah. Itu membuat pemerintah Ceko di pengasingan khawatir. Mereka mengirim kelompok untuk membunuhnya. Pada tanggal 27 Mei 1942 ia diserang, dan pada tanggal 4 Juni, pukul 4:30, ia meninggal karena infeksi. Mereka mengadakan pemakaman besar di Praha, dan ia dimakamkan di Berlin bersama para militer terkenal. Hitler memberi Lina sebuah rumah mewah dekat Praha. Di sana Marte, putri anumertanya, lahir, dan di sana juga Klaus meninggal, ditabrak saat mengendarai sepeda.
Lina mulai menjauh dari perhatian publik. Setelah perang berakhir, ia melarikan diri ke Bavaria dan kemudian kembali ke Fehmarn. Ia melewati proses denazifikasi dan menghindari ekstradisi ke Cekoslowakia, meskipun pada tahun 1948 ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup secara in absentia. Sampai akhir, ia menyangkal mengetahui apapun tentang kejahatan suaminya. Ia selalu membelanya. Ia menghadiri pertemuan veteran SS, di mana ia diterima dengan sangat baik. Ia tidak pernah berhenti percaya pada Nazisme. Antara tahun 1560 dan 1590, ia memenangkan gugatan terhadap negara Schleswig-Holstein agar ia diberi pensiun sebagai janda seorang jenderal yang meninggal saat bertugas. Pada tahun 1965, ia menikah dengan Mauno Manninen, seorang sutradara teater Finlandia. Mereka merenovasi rumah keluarga lama dan mengubahnya menjadi restoran yang populer di kalangan simpatisan rezim lama. Namun pada tahun 1969, kebakaran menghancurkan tempat itu dan suami keduanya meninggal. Lina kembali sendirian. Ia kembali fokus pada Heydrich. Pada tahun 1976, ia menerbitkan sebuah buku di mana ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang solusi akhir. Lina von Osten meninggal di Fehmarn pada tanggal 14 Agustus 1985. Ilse Hess, setengah abad diam, kesetiaan dan propaganda Nazi. Ilse Hess lahir Proel, lahir pada tanggal 22 Juni 1900 dan meninggal pada tanggal 7 September 1995. Ia adalah seorang figur publik Jerman yang dikenal karena publikasinya setelah perang berakhir. Ilse Proel tumbuh dalam lingkungan dengan ide-ide konservatif dan patriotik. Ia adalah salah satu dari 3 putri Dr. Friedrich Proel yang memiliki posisi ekonomi yang baik dan istrinya Elsa yang nama gadisnya adalah Meinecke. Ayahnya meninggal selama kudeta yang gagal yang dikenal sebagai Putsch Kap. Setelah itu, ibunya menikah lagi dengan Karl Horn, seorang seniman yang mengepalai Museum Seni di Bremen. Ia bertemu Rudolf Hess pada bulan April 1920 di kota Munich. Ia adalah salah satu wanita pertama yang diterima di Universitas Munich untuk melanjutkan studi. Pada tahun 1921, ia pertama kali bergabung dengan Partai Nazi. Kemudian, pada tahun 1925, ia kembali bergabung sebagai militan ketika partai itu diaktifkan kembali, kali ini dengan nomor keanggotaan 25.071. Sejak awal, ia sangat tertarik pada Rudolf Hess, meskipun ia tidak terlalu tertarik pada suatu hubungan. Ilse lah yang memperkenalkan Hess kepada Hitler sendiri, yang suka menghadiri pertemuan wanita dari keluarga kaya. Akhirnya, Hitler sendiri yang mendorong mereka untuk menikah. Pernikahan itu berlangsung pada tanggal 20 Desember 1927, juga di Munich. Hitler bahkan menjadi ayah baptis dari satu-satunya putra pasangan itu, Wolf Rüdiger Hess, lahir pada tanggal 18 November 1937. Setelah Rudolf Hess terbang sendirian ke Skotlandia pada tahun 1941 dalam upaya perdamaian, Ilse pergi dari Munich bersama putranya dan menetap di Hindelang. Pada tanggal 3 Juni 1947, sama seperti wanita lain yang suaminya telah dihukum atau dieksekusi, setelah persidangan Nuremberg, Ilse ditangkap dan dipindahkan ke kamp interniran Augsburg-Göggingen. Pada tanggal 24 Maret tahun berikutnya ia mendapatkan kembali kebebasannya. Kemudian ia pergi tinggal di Olgo dan pada tahun 1555 ia membuka penginapan di sana. Ilse Hess tidak pernah berhenti percaya pada ideologi Nazi. Ia terus mendukung Hitler dan ide-idenya sampai hari-hari terakhirnya. Selain itu, ia memberikan dukungannya kepada Stille Hilfe, jaringan bantuan untuk mantan anggota rezim setelah perang berakhir. Pada tahun 1522, ia menerbitkan sebuah buku berjudul Inggris, Nuremberg, Spandau. Sebuah takdir dalam surat-surat yang diterbitkan di bawah label penerbit Druffel Verlag yang terkait dengan nasionalisme Jerman. Selama tahap itu, ia menjaga kontak melalui surat dengan beberapa tokoh dari lingkungan Nazi, seperti Winifred Wagner, yang juga terus mengagumi Hitler.
Ilse Hess meninggal pada tanggal 7 September 1995 pada usia 95 tahun dan dimakamkan di samping suaminya di kota Wunsiedel, di Bavaria. Margarete Speer merawat, membesarkan, dan diam. Margarete Weber lahir pada tahun 1505 di Heidelberg dalam keluarga berada yang bergerak di bidang kerajinan tangan. Ia dibesarkan dengan rutinitas yang stabil dan tanpa perubahan besar sampai ia bertemu Albert Speer yang saat itu sedang belajar arsitektur. Ia berasal dari keluarga kaya, ayahnya adalah seorang arsitek dan mengajar di universitas. Ia tidak menunjukkan minat pada masalah politik, tetapi ia berbagi beberapa ide tradisional yang khas dari lingkungannya. Albert merasa nyaman dengannya sejak awal, dan Margarete setuju untuk menikah meskipun ibu Albert tidak setuju. Bagi ibu mertuanya, ia tidak memiliki status sosial yang cukup. Pernikahan itu diadakan pada tanggal 28 Agustus 1928 di Berlin. Sejak saat itu, hidupnya terikat pada seseorang yang akan beralih dari arsitek biasa menjadi salah satu orang terdekat Hitler. Pada tahun-tahun pertama sebagai pasangan, Margarete berfokus pada rumahnya dan membesarkan anak-anak. Mereka memiliki 6, Albert, Hilde, Fritz, Margret, Arnold, dan Ernst. Dengan begitu banyak anak dan pekerjaan suaminya yang semakin menuntut, ia mengurus segalanya di rumah. Ia tidak pernah mencari perhatian atau ingin ikut campur dalam urusan suaminya. Ia mengurus tugas-tugas rumah tangga, menerima beberapa kunjungan sesekali, dan menikmati kenyamanan yang datang dengan pertumbuhan profesional Speer. Ketika Albert diangkat sebagai arsitek resmi rezim dan kemudian menteri produksi perang, keluarga itu pindah ke tempat yang lebih besar, pertama ke sebuah rumah di Berlin, kemudian dekat Berghof. Mereka memiliki lebih banyak kemewahan, tetapi ia hidup sangat terpencil. Sementara suaminya menghabiskan hari-harinya di antara pertemuan, pabrik dan pertemuan dengan Hitler, ia merawat anak-anak di rumah yang lengkap tetapi jauh dari sorotan. Margarete tidak ingin bergabung dengan kelompok istri-istri petinggi Nazi. Ia tidak memiliki hubungan dekat dengan Eva Braun atau dengan istri Göring atau Goebbels. Ia tidak pernah terlihat di acara-acara publik. Hampir tidak ada fotonya selama masa rezim. Rutinitasnya tetap di latar belakang, sibuk dengan urusannya sendiri, tanpa mendekati politik. Hubungan dengan suaminya semakin menjauh. Meskipun mereka tetap menikah, suaminya memiliki seorang simpanan bernama Karin von L. Dengan siapa ia menjalin hubungan yang konstan di tahun-tahun terakhir Reich. Margarete mengetahuinya, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghadapinya. Sikapnya adalah tidak melibatkan diri dan melanjutkan rutinitasnya. Tidak ada perpisahan formal. Kemudian mereka memiliki satu anak lagi, dan ia fokus pada anak-anak. Selama waktu itu, Margarete terus menjalankan perannya sebagai ibu dan istri, tanpa mengeluh atau meminta perubahan. Di depan umum semuanya tampak normal. Speer terus naik dalam kekuasaan, sementara ia tetap menjaga profil rendahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia membesarkan anak-anak, menerima kunjungan sesekali, dan menghindari terlibat dalam percakapan di luar lingkungan rumah. Dengan perang yang sedang berlangsung, pekerjaan Speer menjadi semakin menuntut. Ia menghabiskan banyak waktu jauh dari rumah. Ia pergi bersama anak-anak untuk tinggal di daerah yang lebih aman, dekat Danau Tegernsee. Sementara suaminya mengunjungi pabrik, mengunjungi garis depan, dan mengelola sumber daya, ia merawat rumah tanpa terlibat dalam hal lain. Ia tidak bertanya atau tertarik pada apa yang suaminya lakukan di luar rumah. Ketika Reich ketiga runtuh pada tahun 1945, Speer ditangkap oleh pasukan sekutu dan dibawa ke pengadilan Nuremberg. Margarete, seperti banyak wanita tokoh rezim, digeledah, diawasi, dan diinterogasi. Ia tidak ditangkap atau diadili, tetapi ia kehilangan semua hak istimewa yang pernah dimilikinya. Selama proses hukum, ia tetap bersama anak-anak, dengan sedikit kunjungan ke suaminya dan tanpa tampil di depan umum. Speer dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ia dikurung di penjara Spandau bersama mantan pejabat tinggi rezim lainnya. Margarete sendirian, membesarkan anak-anaknya dan hidup seadanya. Ia tetap berhubungan dengan suaminya, tetapi tanpa bersatu kembali sebagai pasangan. Ia hidup dengan profil rendah dan tidak dituntut karena bekerja sama dengan rezim.
Ia bukan anggota partai dan tidak pernah memegang jabatan. Namanya hampir tidak pernah muncul dalam dokumen resmi. Selama tahun-tahun itu, ia tetap jauh dari kehidupan publik. Ia tinggal di Heidelberg dan kemudian di sebuah rumah di Jerman Selatan. Ia berhasil membesarkan anak-anaknya tanpa masalah besar. Beberapa belajar, yang lain membentuk keluarga. Ia tidak berpartisipasi dalam politik, tidak menulis buku, dan tidak memberikan wawancara. Ia tidak berbicara tentang rezim, suaminya, atau Hitler. Pada tahun 1966, ketika Speer keluar dari penjara, mereka bertemu lagi. Masing-masing hidup sendiri, tetapi mereka tetap berhubungan karena anak-anak. Albert tinggal di apartemennya sendiri dan Margarete di tempat lain. Mereka bertemu sesekali, tetapi tidak kembali hidup bersama. Hubungan itu saling menghormati, tanpa konflik atau kedekatan. Speer menerbitkan beberapa buku. Dalam tulisannya, ia jarang menyebut Margarete. Ia, pada bagiannya, tidak pernah menulis apapun atau membuat pernyataan. Ia tidak memberikan pernyataan, tidak tampil di televisi atau di pers. Ia tetap diam, seperti biasa. Ia melanjutkan rutinitasnya tanpa campur tangan dalam perdebatan tentang masa lalu Nazi. Ia hidup tenang, tanpa ikut campur apapun. Ia merawat cucu-cucunya, mengatur rumahnya, dan menjaga semuanya seperti dulu. Beberapa dokumen pribadi Albert tersimpan berkat dirinya. Sebagian dari kertas, surat, dan fotonya kemudian dibagikan oleh anak-anaknya. Tetapi tidak ada yang ditulis oleh Margarete. Ia tidak pernah meninggalkan sudut pandangnya. Ia meninggal pada tahun 1987 pada usia 82 tahun. Kematiannya tidak ada catatan di media, tidak ada upacara publik atau penghormatan. Ia dimakamkan di pemakaman daerah dengan pemakaman yang sederhana. Tidak disebutkan kehidupannya dengan Speer, hanya keluarga dekat yang hadir. Seperti yang selalu terjadi, semuanya tetap dalam keheningan. Kisah hidupnya tidak mencakup pidato atau gerakan yang terlihat. Tetapi ia ada di sana di samping arsitek rezim dalam bayangan. Ia tidak memberi perintah atau berpartisipasi, tetapi ia juga tidak pergi. Ia hidup nyaman sementara jutaan orang menderita dan ia tidak pernah memecah kesunyian itu. Ia adalah bagian dari lingkaran keluarga mereka yang memegang kekuasaan meskipun dari kursi di belakang. Ia tidak bergabung dengan acara politik, tidak menandatangani dokumen, tidak menulis atau menyangkal. Ia juga tidak keluar untuk menjelaskan atau membela diri. Ia memilih untuk hidup dengan apa yang telah terjadi tanpa menyebutkannya. Tidak pernah diketahui apakah ia menyetujui atau tidak karena ia tidak mengatakannya. Hanya diketahui bahwa ia ada di sana, di rumah besar, membesarkan anak-anak sementara suaminya merancang tatanan baru Jerman. Margarete Speer tidak ingin dikenang, tetapi ia juga tidak menghindarinya. Hidupnya tidak meninggalkan frasa, hanya catatan. Istri kepala arsitek Hitler, ibu dari 6 anak, saksi pasif sebuah kediktatoran. Makamnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi namanya terus muncul di akhir setiap buku tentang Albert Speer. Ia ada di sana sepanjang hidupnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Margarete Boden, istri diam Himmler yang tidak pernah menjauh dari rezim. Margarete Boden lahir di Gonczarzewo, sebuah desa dekat Bromberg, ketika daerah itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman. Ia adalah putri Hans Boden, pemilik tanah, dan Elfriede Popp. Ia tumbuh bersama 3 saudara perempuan, Elfriede, Lydia, dan Paula, serta seorang saudara laki-laki. Pada tahun 1909, ia mendaftar di sekolah menengah khusus perempuan di Bromberg. Selama Perang Dunia Pertama, ia belajar keperawatan dan mengabdikan diri pada profesi itu. Setelah perang berakhir, ia terus bekerja di rumah sakit yang dikelola Palang Merah Jerman. Suami pertamanya tidak meninggalkan anak dan hubungan mereka berakhir dengan cepat. Dengan bantuan finansial dari ayahnya, ia pindah ke Berlin, di mana ia mulai mengelola klinik perawat swasta. Pada tahun 1927, ia bertemu Heinrich Himmler saat Himmler memberikan ceramah sebagai bagian dari tur. Sejak saat itu mereka mulai berkirim surat. Dalam salah satu surat itu, Margarete menyebutnya tentara berhati baja, meskipun yang paling ia sukai adalah cara Himmler menulis dan betapa tulusnya ia. Ia pirang dan bermata jernih, persis tipe wanita yang disukai Himmler. Meskipun ia 7 tahun lebih tua, mereka berbagi minat pada tanaman obat dan homeopati.
Keduanya rapi, sangat ketat dengan rutinitas mereka, dan menjalani kehidupan sederhana. Dalam surat-suratnya, Margarete sering berbicara buruk tentang beberapa rekan kerja. Misalnya, dalam surat bulan Juni 1928, ia mengeluh tentang Bernhard Hauschild, dokter dan mitra kliniknya. Pada bulan Juli 1928, Margarete dan Heinrich menikah. Sebelum mengambil langkah itu, ia kesulitan memutuskan bagaimana memberitahu keluarganya karena ia tidak hanya lebih tua, tetapi juga sudah bercerai dan juga seorang Protestan. Tidak ada anggota keluarga Himmler yang datang ke pernikahan. Saksinya adalah ayah dan saudara laki-laki Margarete. Seiring waktu orang tua Himmler menerima menantu perempuan mereka, tetapi hubungan dengan dirinya selalu jauh. Pada tanggal 8 Agustus 1929 putri mereka Gudrun lahir, satu-satunya anak pasangan itu. Mereka juga mengadopsi Gerhard von Ahe, seorang anak yatim piatu yang ayahnya, anggota SS, meninggal sebelum perang. Margarete menjual bagiannya di klinik, dan dengan uang itu mereka membeli sebidang tanah di Waldtrudering, dekat Munich, di mana mereka mendirikan rumah prefabrikasi. Karena Himmler tidak menghabiskan banyak waktu di rumah, ia mengurus segalanya, termasuk upaya gagal untuk memelihara hewan untuk dijual. Ketika Hitler berkuasa pada bulan Januari 1933, keluarga itu pertama kali pindah ke Mühlstrasse di Munich. Setahun kemudian mereka membeli sebuah rumah di tepi Danau Tegern yang menjadi tempat tinggal mereka yang biasa. Beberapa waktu kemudian, Himmler mendapatkan rumah yang lebih besar di Dahlem, sebuah lingkungan perumahan di Berlin, sebagai tempat tinggal resmi. Semakin sibuk ia dengan tugas-tugasnya, semakin sedikit ia berbicara dengan Margarete. Kakak laki-laki Himmler, Gebhard, mengatakan bahwa Margarete adalah wanita yang penyendiri, mudah cemas, kurang kasih sayang, dan selalu mengeluh. Meskipun demikian, ia memenuhi perannya, tetap setia, dan sangat dekat dengan suaminya. Sejak tahun 1928, Margarete adalah anggota Partai Nazi dengan nomor 97.252. Kewajiban Himmler memengaruhi hubungan mereka, tetapi mereka tetap pergi bersama ke acara-acara sosial dan sering mengunjungi rumah Reinhard Heydrich. Margarete menyelenggarakan jamuan minum teh pada hari Rabu, di mana ia mengundang istri-istri pejabat tinggi SS lainnya. Meskipun ia memegang posisi penting, ia tidak pernah disukai oleh yang lain. Baldur von Schirach, mantan kepala pemuda Hitler, menulis bahwa Himmler selalu di bawah tekanan di rumah dan bahwa ia menyerah pada tuntutan istrinya. Selama Kongres Nuremberg tahun 1938, ia memiliki masalah dengan istri-istri pemimpin Nazi lainnya yang tidak ingin mengikuti perintahnya. Menurut sejarawan Robert Gerwart, Margarete dan Lina Heydrich sangat tidak akur. Lina bertahun-tahun kemudian mengkritiknya dalam wawancara dengan Der Spiegel, mengatakan bahwa ia adalah wanita yang tidak anggun, sangat kaku, berambut pirang, dan membenci ruang terbuka. Hedwig Pothast, yang mulai sebagai sekretaris Himmler pada tahun 1936, menjadi kekasihnya pada tahun 1939. Pada tahun 1941, ia berhenti dari pekerjaannya. Dengan Himmler, ia memiliki 2 anak. Helge, lahir pada tahun 1942, dan Nanette Dorothea, pada tahun 1944, di Berchtesgaden. Margaret, yang tinggal di Gemund am Tegernsee dengan putrinya, mengetahui masalah itu sekitar tahun 1941. Mereka sudah berjarak dan ia memutuskan untuk melanjutkan hidup demi kesejahteraan Gudrun. Ketika perang dimulai, Margarete bekerja dalam pengelolaan rumah sakit militer Palang Merah Jerman. Pada akhir tahun 1939, ia mengambil alih komando rumah sakit Palang Merah di zona militer Berlin-Brandenburg. Itu termasuk mengurus operasi di wilayah yang diduduki oleh tentara Jerman. Pada bulan Maret 1940, ia melakukan perjalanan ke Polandia yang diduduki. Di sana ia melihat dari dekat bagaimana keadaannya. Dalam catatan pribadinya pada masa itu, ia menyebutkan tempat-tempat seperti Posen, Łódź, dan Warsawa. Ia berbicara buruk tentang orang Yahudi dan Polandia dan mengatakan bahwa kebersihannya sangat buruk dan sulit untuk menertibkan.
Karena pekerjaannya, Margarete diangkat ke pangkat kolonel di dalam Palang Merah Jerman. Pada bulan Februari 1945, ia menulis surat kepada Gebhard Himmler, di mana ia mengatakan bahwa ia mengagumi tugas-tugas yang dilakukan suaminya dan meyakinkan bahwa seluruh Jerman memperhatikan pekerjaannya. Hubungan dengan putrinya Gudrun sangat dekat. Mereka sering menelepon dan ia mengunjunginya setiap kali ia bisa. Baik Margarete maupun Hedwig Pothas tetap setia kepada Himmler. Pada bulan April 1945, Margarete bertemu dengannya untuk terakhir kalinya di rumahnya di Gmund, di mana ia menghabiskan waktu bersama Gudrun. Ketika pasukan sekutu maju, Margarete dan putrinya meninggalkan rumah di Gmund. Pada bulan Mei, saat pasukan Amerika tiba di Bolzano, Italia, mereka ditangkap dan dibawa ke berbagai kamp interniran di Prancis, Italia, dan Jerman. Selama waktu itu, ia diinterogasi beberapa kali, tetapi disimpulkan bahwa ia tidak memiliki informasi relevan tentang aktivitas resmi Himmler. Jawabannya menunjukkan bahwa ia hanya memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan terdekatnya, sesuatu yang terulang dalam semua pernyataannya. Pada bulan September 1945, ia diinterogasi lagi selama proses Nuremberg. Margarete dan Gudrun dipindahkan ke kamp Flak Kaserne Ludwigsburg. Karena tidak ada cukup bukti untuk menuduhnya, mereka dibebaskan pada bulan November 1946. Setelah itu, mereka mencari perlindungan di institusi Bethel di Bielefeld. Meskipun mereka diizinkan untuk tinggal, kehadiran mereka menimbulkan kritik. Pada bulan Juni 1947, surat kabar New York Tribune menerbitkan sebuah catatan berjudul Janda Heinrich Himmler hidup sebagai wanita terhormat yang memaparkan situasinya. Pada tahun 1948, ia diklasifikasikan sebagai pelanggar ringan dalam proses denazifikasi kategori 3 yang berarti sanksi ringan. 2 tahun kemudian, ia menyewa seorang pengacara untuk mengubah keputusan itu. Ia mengatakan bahwa afiliasinya dengan Partai Nazi hanya formal dan bahwa posisinya di Palang Merah berkaitan dengan pengalaman sebelumnya, karena ia telah bekerja di sana sejak 1914. Ia juga berargumen bahwa meskipun telah menikah dengan Himmler, ia tidak pernah memiliki kekuasaan politik yang nyata. Komite denazifikasi di Detmold meninjau kasusnya dan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ia telah mendukung ide-ide rezim Nazi dan juga keputusan suaminya. Dalam banding, pembelaannya bersikeras bahwa ia tidak boleh membayar atas apa yang telah dilakukan Himmler dan bahwa sanksi itu didasarkan pada prinsip kesalahan karena kekerabatan, yaitu ia dihukum hanya karena telah menikah dengannya. Akhirnya pada tanggal 19 Maret 1951, ia diklasifikasikan ulang sebagai simpatisan pasif kategori 4. Meskipun ia tidak dinyatakan bertanggung jawab langsung atas kejahatan suaminya, proses itu memperjelas bahwa baik ia maupun putrinya diuntungkan dari posisinya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Bavaria Hans Ehard mendorong peninjauan ulang kasus tersebut, kali ini di zona pendudukan Inggris. Topik utama sekarang adalah kepemilikan rumah yang dimiliki Margarete dan Heinrich di Gmund. Pada tanggal 15 Januari 1953, dalam sidang yang diadakan di Munich, diputuskan bahwa Margarete adalah salah satu yang diuntungkan oleh rezim Nazi. Sebagai hukuman, ia dimasukkan dalam kategori 2 yang diberikan kepada aktivis, militan, dan orang-orang yang mengambil keuntungan dari sistem. Putusan itu termasuk 30 hari kerja paksa dan kehilangan hak untuk menerima pensiun dan memilih. Pada tahun 1520, putrinya Gudrun meninggalkan institusi Bethel. 3 tahun kemudian, Margarete menetap di Heppen, di mana ia tinggal bersama saudara perempuannya Lydia dan dengan putra angkatnya Gerhard. Kemudian, ia pindah ke Munich dan tinggal bersama Gudrun, yang tidak pernah berhenti membela ayahnya. Sejarawan Peter Longerich menunjukkan bahwa kemungkinan besar Margarete tidak mengetahui detail tentang rencana rahasia Himmler atau tentang operasinya di dalam rezim. Namun, dalam pernyataannya, ia selalu menyangkal mengetahui apapun tentang kejahatan Nazi, meskipun ia tetap teguh pada pandangan ideologisnya. Jürgen Matthäus menggambarkannya sebagai seseorang dengan ide-ide tetap dalam gerakan Nazi dan yang mempertahankan sikap antisemit secara konsisten.
Meskipun ia ingin melepaskan diri dari apa yang terjadi selama Reich ketiga, kenyataannya ia hidup dengan baik berkat itu. Di tahun-tahun terakhirnya, Margarete tetap menjauh dari sorotan publik. Ia hidup tenang di Munich bersama Gudrun, tanpa penampilan atau pernyataan. Ia meninggal pada tahun 1967, pada usia 72 tahun. Kematiannya berlalu tanpa dampak, tanpa penghormatan atau berita penting. Kisahnya ditandai oleh bayangan pria yang dinikahinya. Sang kekasih tersembunyi Hedwig Pothast. Hedwig Pothast lahir di Cologne pada tanggal 5 Februari 1912. Ayahnya adalah seorang sersan mayor di Angkatan Darat Jerman. Setelah lulus SMA, ia pergi ke Mannheim untuk pelatihan sebagai sekretaris bilingual. Ia bekerja untuk Kurt von Schröder sebelum bergabung dengan SS di Berlin. Pada tahun 1934, ia bertemu Heinrich Himmler dan 2 tahun kemudian menjadi sekretaris pribadinya. Pada tahun 1938, Himmler mengaku bahwa ia memiliki perasaan padanya, tetapi hubungan mereka secara resmi dimulai pada tahun 1939. Istri Himmler, Margarete, tinggal bersama putrinya Gudrun dan putra angkatnya Gerhard von Ahe di sebuah rumah luas di Gemun, dekat Danau Tegernsee, dekat Munich. Himmler sering berbicara dengan putrinya, menulis surat kepadanya setiap minggu, dan membawanya ke acara-acara resmi. Dengan Hedwig, Himmler menetap di Mecklenburg. Mereka memiliki 2 anak, Helge, lahir pada tahun 1942, dan Nanette Dorothea, pada tahun 1944. Lina Heydrich berkomentar bahwa sejak ia bersama Hedwig, ia tampak lebih tenang dan tidak terlalu dingin. Menurut Peter Padfield, penulis buku Himmler, Reichsführer SS, semua indikasi menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang penuh kasih sayang. Seorang mantan sekretaris yang tinggal di kereta resmi Himmler menyatakan bahwa ia memiliki foto Hedwig di mejanya dan sering melihatnya saat bekerja. Pada suatu kesempatan ia mengatakan bahwa ia berpikir untuk berpisah dari Margarete untuk menikah dengan Hedwig, tetapi ia menolak. Ada kemungkinan bahwa ia sendiri memutuskan untuk tidak melanjutkan karena alasan yang sama mengapa ia mencegah Karl Wolf bercerai. Kepala SS tidak dapat menimbulkan gosip atau merusak citra moral yang harus dipertahankannya. Setelah kematian Himmler, pada tanggal 22 Mei 1945, Hedwig tinggal di Rosenheim bersama Eleonore Pohl, istri Oswald Pohl. Katrin Himmler, penulis buku The Himmler Brothers, menunjukkan bahwa Hedwig menikah tak lama setelah konflik, meskipun suami barunya meninggal tak lama kemudian. Nama belakang itu membantunya untuk memulai dari awal juga anak-anaknya. Anak laki-laki itu tinggal bersamanya karena masalah kesehatan. Putrinya dilatih sebagai dokter dan bekerja di bidang kedokteran. Ia menjaga hubungan dengan mantan kenalan rezim seperti Karl Wolf, Lina Heydrich, dan Gerda Bormann. Hedwig Pothast meninggal di Cologne pada tahun 1994. Gertrude Scholz-Klink, suara wanita Reich dalam bayangan. Gertrude Scholz-Klink lahir pada bulan Februari 1902 ketika Jerman masih bergulat dengan dampak kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana di mana sejak kecil ia diajarkan untuk menghormati aturan dan memenuhi kewajibannya. Pada tahun 1929, ketika ide-ide ekstremis menyebar ke seluruh negeri, ia memutuskan untuk bergabung dengan Partai Nazi. Meskipun citra wanita sangat tradisional, dorongannya memungkinkannya untuk naik dalam gerakan tersebut. Kemajuannya di dalam partai berlangsung cepat dan pada tahun 1933 ia sudah memimpin Liga Wanita Sosialisme Nasional. Dari sana, ia bertugas mempromosikan model wanita yang berpusat pada melahirkan anak, percaya pada rezim, dan mengurus rumah. Undang-undang yang diberlakukan dari kekuasaan sepenuhnya mengubah arah banyak wanita. Beberapa harus meninggalkan pekerjaan mereka sebagai dokter atau pengacara untuk tinggal di rumah. Baginya, itu adalah kemenangan ideologis. Ketika perang dimulai pada tahun 1939, mulai muncul pertentangan dengan semua yang telah ia perjuangkan sebelumnya. Kurangnya tenaga kerja membuat wanita kembali ke pabrik dan ladang, sesuatu yang bertentangan dengan cita-cita yang ia dorong. Meskipun demikian, ia tidak mengubah pendapatnya.
Pada bulan Desember 1940, ia menikah dengan August Heismeyer, seorang komandan tinggi SS. Bersama-sama mereka memiliki 10 anak dari hubungan sebelumnya. Rumah mereka dijadikan contoh dalam propaganda Nazi tentang jenis keluarga yang ingin mereka tunjukkan. Seiring berjalannya perang dan segalanya memburuk, keadaan menjadi lebih rumit. Pada bulan Mei 1945, dengan sekutu memasuki Berlin, semua yang ia kenal mulai runtuh. Kejatuhan rezim adalah fakta dan risiko semakin besar. Ia ditangkap oleh Soviet dan dibawa ke kamp tahanan. Tetapi ia melarikan diri dan bersembunyi di Bebenhausen, di mana ia menerima bantuan dari bangsawan setempat. Mereka bersembunyi selama 3 tahun dengan nama palsu agar tidak ditemukan. Namun pada bulan Februari 1948, semuanya berubah. Ia ditangkap dan diadili karena menggunakan dokumen palsu dan dijatuhi hukuman 18 bulan. Kemudian, pengadilan denazifikasi meningkatkan hukuman menjadi 30 bulan dan melarangnya berpartisipasi dalam politik. Ketika ia dibebaskan pada tahun 1533, ia memilih untuk menjauh dari keramaian. Ia tinggal di Bebenhausen dan tidak muncul lagi di depan umum, meskipun ia tidak pernah mengubah ide-idenya. Pada tahun 1978, ia menerbitkan sebuah buku di mana ia membela bagaimana ia melihat peran wanita dalam rezim, mengulangi keyakinan yang telah ia pegang sejak tahun 30-an. Selama tahun 80-an, ia memberikan beberapa wawancara di mana ia berusaha membenarkan apa yang dilakukan wanita pada masa itu. Pada tanggal 24 Maret 1999, ia meninggal. Ia berusia 97 tahun. Gretel Braun, adik ipar Hitler dan istri perwira yang dieksekusi di bunker. Margarete Braun, lebih dikenal sebagai Gretel, lahir di Munich pada tahun 1515. Ia adalah adik perempuan Eva dan Ilse Braun dan berasal dari keluarga tradisional Bavaria kelas menengah yang tinggal di Ruhpolding di pegunungan Alpen Bavaria. Ayahnya bernama Friedrich Braun dan ibunya bernama Franziska Kronberger yang bekerja sebagai penjahit. Ketika Hitler bertemu Eva Braun di studio fotografer Heinrich Hoffmann, Gretel sudah bekerja di sana sebagai asisten. Hitler memberikan apartemen kepada keduanya di Munich dan kemudian mereka pindah untuk sementara waktu ke Berghof dan Obersalzberg, tempat kediaman liburan pemimpin Jerman tersebut. Eva menjadi kekasih Hitler dan Gretel memanfaatkan situasi itu untuk hidup dengan nyaman. Kedua saudara perempuan itu menghabiskan banyak waktu bersama berkat sumber daya yang diberikan Hitler kepada mereka, terutama di tempat-tempat seperti Berghof, Danau Königssee, dan air terjun Königsbach yang merupakan tempat favoritnya untuk bersantai. Pada bulan Mei 1944, Hitler ingin menikahkan Gretel dengan ajudannya Fritz Darges, tetapi ia lebih memilih pergi ke garis depan Rusia daripada bertunangan dengannya. Akhirnya, pernikahan itu memang terjadi meskipun bukan dengan Darges. Konon Gretel memiliki reputasi buruk di Obersalzberg. Beberapa versi yang belum dikonfirmasi mengatakan bahwa ia hamil anak Darges, meskipun itu tidak cocok dengan fakta bahwa putrinya lahir setahun kemudian. Hitler, yang juga mencari cara untuk menampilkan Eva di depan umum, menggunakan Himmler untuk meyakinkan ajudan lainnya, Obergruppenführer SS Hermann Fegelein, bahwa pernikahan itu menguntungkan baginya secara politik. Fegelein, yang dipandang sebagai orang yang ambisius dan dikenal sebagai playboy, setuju. Mereka menikah pada tanggal 3 Juni 1944 di Salzburg. Pesta itu diadakan di Berghof dengan Himmler dan Martin Bormann sebagai saksi, dan saat itulah Hitler secara resmi memperkenalkan Eva Braun. Ketika Reich ketiga mulai runtuh, Eva Braun pergi ke Berlin untuk berada di bunker bersama Hitler, dan pada tanggal 23 April 1945, ia meminta Gretel yang berada di Berchtesgaden untuk menghancurkan dokumen-dokumennya. Pada tanggal 29 April, suami Gretel, Hermann Fegelein, ditembak mati atas perintah Himmler setelah dituduh melakukan pengkhianatan. Keesokan harinya, saudara perempuannya yang sudah menikah bunuh diri bersama Hitler. Gretel memiliki seorang putri pada tanggal 5 Mei 1945 yang ia beri nama Eva Barbara Fegelein.
Putri itu bunuh diri pada tanggal 8 April 1971. Gretel menikah lagi pada bulan Februari 1954 dengan seorang pengusaha bernama Kurt Berlinghoff. Ia meninggal pada tanggal 10 Oktober 1987 pada usia 72 tahun di kota Steingaden. Ratu Auschwitz, istri Rudolf Höss. Hedwig Höss lahir pada tanggal 3 Maret 1908 di Neukirch-Lausitz. Ia meninggal pada tanggal 15 September 1989 di Arlington, Virginia. Ia adalah istri komandan kamp konsentrasi Auschwitz, Rudolf Höss. Hedwig Hensel lahir pada tahun 1908, putri Ostwald Richard Hensel dan Lina Florendine Hensel, yang nama gadisnya adalah Krems. Ia memiliki seorang saudara laki-laki, Gerhard Fritz Hensel, seorang pelukis, dan seorang saudara perempuan. Ia menikah dengan Rudolf Höss pada tanggal 17 Agustus 1929. Ia baru saja keluar dari penjara setahun sebelumnya setelah menghabiskan hampir 5 tahun di balik jeruji besi karena membunuh seorang rekan dari kelompok paramiliter Rosbach. Ia telah dijatuhi hukuman 10 tahun karena pembunuhan dan penyerangan, tetapi diampuni pada bulan Juli 1928. Hedwig dan Rudolf adalah bagian dari Liga Artaman, sebuah kelompok radikal yang terkait dengan gerakan pemuda Nazi, yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam pemuda Hitler pada tahun 1934. Ketika mereka menikah, Hedwig sudah mengandung anak pertamanya, Klaus, yang lahir di sebuah perkebunan yang baru dibeli di Pomerania, di Salentin. Mereka memiliki 5 anak. Pada tahun 1940, mereka pindah ke sebuah rumah yang dulunya milik seorang perwira Polandia, baru selesai sebelum perang dimulai. Mereka tinggal di sana selama 3 tahun, di samping kamp Auschwitz I. Kebun mereka berbatasan dengan tembok yang memisahkan tempat tinggal dari kamp. Dari lantai atas terlihat krematorium dan barak. Rudolf memanggilku Ratu Auschwitz, komentar Hedwig suatu hari kepada ibunya Lina, yang datang mengunjunginya dari Berlin. Ibunya terkesan dengan taman itu, di mana Hedwig telah menghabiskan banyak waktu dengan bantuan tukang kebun dan penata taman Polandia yang diambil dari kamp. Abu dari jenazah yang dibakar digunakan sebagai pupuk. Anak-anak cuci stroberi dengan baik untuk menghilangkan abunya, kata Hedwig, menurut Leopold Heger, sopir Rudolf. Keterikatan Hedwig pada taman itu mencerminkan perannya dalam sistem pendudukan dan pembersihan etnis di sudut Polandia itu. Baginya, taman itu adalah bagian dari proyek ideologis Nazi tentang tanah dan darah yang menggunakan citra pedesaan untuk membenarkan perampasan wilayah secara kekerasan. Baik Rudolf maupun Hedwig lebih memilih saksi-saksi Yehova sebagai pelayan karena mereka dianggap sebagai orang yang patuh dan dapat dipercaya. Mereka menggunakan antara 15 hingga 20 tahanan sebagai tenaga kerja, tukang kebun, juru masak, sopir, penata rambut, penjahit, pengasuh anak. Para tahanan bahkan membangun pesawat kayu untuk anak-anak pasangan itu yang mereka dorong di sekitar taman. Mereka juga mengawasi anak-anak tetangga saat mereka masuk ke kolam renang. Salah satu tahanan adalah Sophie Stiepel, yang telah mengenal Rudolf sejak kecil di Mannheim. Ia mengenalinya pada bulan Maret 1942 di tanjakan Auschwitz, dan sejak saat itu ia ditugaskan ke rumah sebagai juru masak dan pengasuh dengan nomor 619. Selama waktu itu di Auschwitz, Hedwig mempekerjakan 2 penjahit Polandia untuk menyesuaikan atau memperbaiki pakaian yang diambil dari mayat. Ia juga memerintahkan untuk mendirikan bengkel jahit di dalam kamp agar para tahanan dapat membuat pakaian untuk istri-istri personel SS. Dalam memoarnya, Rudolf menulis tentang kehidupannya di rumah itu. Keluargaku bahagia di Auschwitz. Istri dan anak-anakku mendapatkan semua yang mereka inginkan. Anak-anak bermain tanpa masalah. Istriku memiliki kebunnya. Para tahanan bersikap baik kepada mereka dan penuh perhatian. Pasti tidak ada mantan tahanan yang bisa mengatakan bahwa di rumah kami mereka diperlakukan dengan buruk. Istriku ingin membantu semua tahanan yang berinteraksi dengan kami. Stanislav Dubel adalah tukang kebun di rumah itu sejak April 1942 dan kemudian bersaksi dalam persidangan Rudolf di Polandia pada tahun 1947.
Ia menceritakan bahwa pada kunjungan pertama Himmler ke Auschwitz, Himmler sangat ramah kepada Rudolf dan Hedwig, menggendong anak-anak dan anak-anak memanggilnya Paman Heini. Adegan-adegan itu ada dalam foto-foto besar yang tergantung di dinding rumah. Ketika ada tamu, Hedwig mengadakan pesta dan meminta Dubel untuk mendapatkan bahan-bahan. Terkadang ia berbicara langsung dengan Sophie, sang juru masak. Ia tidak memberikan uang atau jatah makanan. Dubel harus mendapatkan semuanya melalui penyelundupan. Ia melakukannya melalui seorang temannya, Adolf Maciejowski, yang adalah kapo di gudang makanan kamp dan yang menghubungkannya dengan penanggung jawab, seorang SS bernama Schebeck. Dubel juga menceritakan bahwa Hedwig mengganti pakaian dalam pembantunya dengan pakaian yang diambil dari barang-barang wanita yang dibunuh. Hedwig membenci orang Polandia dan berkata bahwa orang Polandia hanya ada di sini untuk bekerja sampai mati. Pada tahun 1942, Rudolf menjalin hubungan dengan seorang tahanan bernama Nora Mataliano Hodis. Ketika ia hamil, ia dikurung di ruang bawah tanah. Hakim SS Konrad Morgan yang menyelidiki korupsi di kamp percaya bahwa Rudolf telah memerintahkan untuk memperketat kondisi penahanannya agar ia mati kelaparan dan dengan demikian menyembunyikan romansa itu. Ia mengalami keguguran setelah dibebaskan. Morgan menceritakan bahwa melihat kondisinya yang buruk, ia membawanya ke klinik di Munich agar ia pulih dan bahwa pada Oktober 1944 ia bisa menginterogasinya. Ketika ia mempertemukannya dengan Rudolf pada tahun yang sama, ia membantah telah memberi perintah itu. Himmler menghentikan penyelidikan sehingga kasus itu tetap tidak terpecahkan. Bertahun-tahun kemudian, Morgan mengulangi tuduhan itu dalam persidangan Auschwitz di Frankfurt. Setelah runtuhnya Reich ketiga, Rudolf melarikan diri ke Flensburg pada Mei 1945 berkat jaringan pelarian Nazi. Ia menyembunyikan Hedwig dan anak-anak di sebuah pabrik gula di Sankt Michaelisdonn. Ia menciptakan identitas baru sebagai Franz Lang dan mendaftar di Angkatan Laut. Ia ditemukan berkat tim Inggris yang dipimpin oleh Hans Alexander, seorang pemuda Yahudi yang telah melarikan diri ke Inggris. Mereka mengancam Hedwig akan mengirim Klaus, putranya, ke Siberia. Begitulah cara ia mengungkapkan keberadaan suaminya. Rudolf ditangkap pada tanggal 11 Maret 1946 di Gottrupel, dekat Flensburg, di mana ia bekerja sebagai tukang kebun. Ia bersaksi di pengadilan Nuremberg dan kemudian diserahkan ke Polandia, di mana ia diadili antara tanggal 11 dan 29 Maret 1947. Ia dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 16 April di kamp Auschwitz yang sama. Pada tahun 1964, selama persidangan Auschwitz di Frankfurt, Hedwig bersaksi mengatakan bahwa ia hidup sebagai ibu rumah tangga di Ludwigsburg dan bahwa ia tidak ingat apapun yang terjadi di Auschwitz. Pada tahun-tahun pertama setelah perang, anak-anak pasangan itu tidak tahu di mana ayah mereka berada. Klaus membawa ibu dan saudara-saudaranya ke Stuttgart dan kemudian pergi bersama istrinya Lisolette ke Australia. Di sana ia bekerja di sebuah maskapai penerbangan dan tinggal di Sydney, di mana ia meninggal karena alkoholisme pada awal 1986. Inge Brigitte dilatih sebagai pembuat topi dan pindah ke Spanyol selama masa Franco. Di sana ia ditemukan sebagai model oleh Balenciaga, bertemu calon suaminya yang berkebangsaan Amerika, pergi bersamanya ke Amerika Serikat, dan bekerja di sebuah toko mode di Washington, D.C. Ia akhirnya tinggal di Arlington. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 16 Desember 2021, ia mengatakan bahwa ayahnya adalah ayah yang baik, dan bahwa menurut ibunya, ia adalah pria yang sangat tidak bahagia. Hans-Jürgen menjadi saksi Yehua dan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ia menikah dengan Irena Pauli, seorang wanita dari keluarga berada dekat Stuttgart. Mereka memiliki 2 anak, Kai, lahir pada tahun 1962, dan Rainer. Hans-Jürgen tinggal sampai kematiannya di sebuah rumah dekat Laut Baltik. Kai tinggal di daerah terpencil di Stuttgart, di sebuah rumah sederhana dengan istrinya Rahma, lahir di Filipina, yang ia kenal di Indonesia. Mereka memiliki 4 anak.
Hedwig meninggal pada tanggal 15 September 1989 saat berada di rumah putrinya Inge Brigit di Arlington. Ia dikremasi dan dimakamkan secara anonim di pemakaman setempat. Makamnya hanya bertuliskan satu kata, Ibu. Setelah perang usai, banyak wanita yang dekat dengan kekuasaan Nazi menghilang dari sorotan. Beberapa ditangkap, yang lain kembali ke rumah mereka tanpa melalui pengadilan. Beberapa nama tidak lagi muncul di depan umum. Beberapa terus membenarkan tindakan suami mereka. Yang lain tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun lagi. Beberapa pindah. Yang lain tidak pernah meninggalkan rumah mereka. Beberapa tidak melepaskan ide-ide yang telah mereka yakini selama rezim berkuasa. Beberapa mengatakannya. Yang lain menunjukkannya dengan tindakan mereka. Beberapa meninggal di rumah yang sama tempat mereka tinggal selama tahun-tahun kekuasaan. Yang lain meninggal jauh di tempat-tempat yang tidak lagi mengingat mereka. Sangat sedikit yang menghadapi hukuman formal. Beberapa hidup dalam ketidaktahuan. Yang lain melanjutkan hidup mereka tanpa memberikan penjelasan. Banyak yang meninggal ketika hampir tidak ada lagi yang membicarakan masa lalu. Mereka tidak memegang jabatan, tetapi mereka hidup dalam sistem itu. Ini bukan tentang apa yang dilakukan para pria rezim. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi pada mereka ketika kekuasaan berakhir dan tidak ada lagi yang tersisa selain terus hidup. Begitulah akhir hidup para wanita yang suatu hari begitu dekat dengan pusat Nazisme.